Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan kami dalam satu bingkai Markombur. Tentu di dalam hal ini perlu saya ilustrasi ke belakang, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 baru selesai. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, kita juga harus menerima kenyataan itu. Semuanya adalah hal yang biasa. Manusia sebagai kodratnya tidak luput daripada kekurangan, tidak luput daripada kelemahan. Cuman kadangkala kita ingin lebih, tapi punya batas. Tentu PON kali ini ada dua provinsi, Sumatera Utara dan Aceh. Kembali kita ke tajuk kita, yaitu menangkap momen bersejarah PON 21 atau Pekan Olahraga 21. Sekian tahun kita menunggu, baru tiba di Sumatera Utara. Dan momen-momen ini akan menjadi kilasan sejarah di tahun-tahun yang akan datang, di masa-masa mendatang berada di Sumatera Utara. Tentu satu luar biasa, saya tidak sendiri. Kalau kata orang ketela batang ketela, jangan diambil si burung gelati. Saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh seorang wanita. Sudahlah orang yang elok berbicara, juga berparas cantik. Siapa dia? Inilah adik tersayangku, Gina Febriona. Apa kabar Bang Munir? Sehat adikku? Sehat ya. Kenapa ini hariku tengok glowing kan? Wah, terima kasih. Jadi semangat loh jadinya. Luar biasa. Harus tampil beda. Harus tampil beda gitu ya. Hari ini nggak pakai blazer. Iya. Karena Tapi ketemu yang luar biasa, sama nggak pakai blazer tapi tetap manis. Oh, terima Tetap kasih. anggun. Nah, ini luar biasanya. Oke, selamat datang kembali pemirsa di Markombur dan tentunya bertemu bareng kita berdua. Dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya. Kalau kita flashback lagi, tadi Bang Munir sudah sekilas ya menyampaikan pergelaran akbar tentunya Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini sukses dilaksanakan di Sumatera Utara dan juga Aceh ya. Dan banyak momen-momen bersejarah yang sudah kita lihat dalam ajang kemarin. Betul. Dan dalam kegiatan kemarin juga ya melalui fotografer profesional, melalui lensa mereka juga kita sudah melihat detik-detik berharga ya dari para atlet yang memang sudah menunjukkan aksinya ataupun bakatnya ataupun semuanya ya, keterampilan dia untuk bisa mewakili provinsinya masing-masing. Dan kali ini kita akan bahas tentang menangkap momen bersejarah PON ke-21 bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir tentunya official fotografer PB PON 21. Kita perkenalkan aja langsung ya Bang Munir. Tentu, insan-insan hari ini anak-anak muda yang punya talent, yang punya bakat, yang tidak pernah rasa jenuh untuk mengejar momen-momen ini. Dimanapun berada, tetap tidak lepas daripada fokus-fokus tertentu yang bisa menjadi sejarah perhelatan Pekan Olahraga 21 ini. Siapa dia? Kita perkenalkan. Yang pertama, Abang Da Ferdi Siregar. Selamat sore Abang. Sore, Bang. Ini luar biasa loh Bang. Kalau kata orang digenjot boleh digenjot, yang jelasnya jangan digenjot di atas genteng. Yes. Abang Da tambah lama kulihat lebat pula itu jenggot. Tapi walaupun lebat tetap ganteng. Apa kabar Bang Ferdi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima Tentu kasih satu sudah lagi hadir. Ini luar biasa. Yes. Orangnya supel, juga enjoy, senang tersenyum dan tertawa. Oh, Siapa yes. dia? Kadri Boy Tarigan, lebih populernya Bung Boy. Oh, Bung Boy. Ini kedua-dua nggak ada pantun untuk Bung Boy? Ada. Pakai topi-topi gitu misalnya? Ada. Kalau kecapi, batang kecapi, jangan diambil namanya sumboy. Kalau udah abang kita ini pakai topi, awak pikir yang datang koboi. Ya? Luar biasa. Okay. Tapi yang jelasnya kedua-dua ini adalah merupakan pekerja keras, official fotografer PB PON ke-21. Yes. Dari tangan-tangan abang kita ini dan rekan-rekan, momen-momen muncul. Nah, ini dia. Apalagi detik-detik berharga ya, yang memang cuman sedetik aja kita bisa lihat, tapi abang-abang kita dengan cepat untuk bisa memotret atau mengcapture, menangkap momen itu. Satu hal luar biasa juga apabila pemirsa ikut nimbrung bersama kita. Artinya berinteraktif,
silakan tanyakan apapun itu, kami siap menjawab. Tapi nilai positif harus kita munculkan, jangan kita libas negatif. Aku tuh ada poin ya, jangan libas negatifnya, tapi ambillah positifnya. Kan aku bilang tadi, namanya perhelatan itu tak terlepas daripada kelebihan dan kekurangannya, kan gitu. Kami ajak ke telepon interaktif ke 0811 6100 386. Sekali lagi ke 0811 6100 386. Kami nantikan yo. Jangan lupa tanya sama kami. Jangan pula nanti enggak ditanya atau tak tahu bergosip di luar. Jadi perkara ujungnya kan. Nah, hoax jadinya kan. Kalau dibilang istilah hoax. Nah, ini sebenarnya kita pengen tahu mungkin kerasaannya dulu ya. Kesannya kemarin tuh gimana? Abang sebagai official fotografer PB PON ke-21, Bang Ferdi dan juga Bang Boy. Bang Ferdi dulu deh. Oke, selamat sore Pak Gina, Bang. Sebenarnya ini perhelatan besar ya, karena kita udah menanti-nanti sebagai tuan rumah PON sejak tahun 1953 ya. Nah, iya, jadi betul. ini salah satu perhelatan yang bagi olahragawan cukup bergengsi. Nah, jadi bagi kami seorang yang pencipta visual wajib merekamnya, mengambil momen-momen tersebut, ya. Apalagi zaman sekarang sudah digital gitu ya. Pasti ya lebih mudah kalau dulu mungkin film atau apa. Iya, betul. Jadi kita tahun ini ada Sumut dan Aceh. Sumut itu kebagian 34 cabur ya, 34 cabur, dan itu tempatnya bukan juga di satu tempat. Ya, ada yang di Balige, ada yang di Langkat, segala macam. Jadi kita membuat sebanyak 46 personil fotografer kita bagi ya ke berbagai daerah. Jadi kita juga nggak mau ini menyia-nyiakan kesempatan ini. Betul. Karena ini sangat berharga, sangat berharga. Jadi sampai kapanpun, mungkin sampai anak cucu segala macam ini ya tertera nama kita, siapa yang foto gitu, ya kan? Nah, itu paling intinya. Luar biasa ya. Dan Bang Boy gimana untuk tanggapannya sendiri kemarin terpilih ya juga sebagai fotografer di PON ini? Ya, tentu merasa senang, bahagia ya. Jadi bisa jadi salah satu orang yang bisa mengabadikan sejarah. Belum tentu 20-30 tahun lagi Sumut ini bisa menjadi tuan rumah. Ya, terlepas dari segala problematika yang terjadi di lapangan, tapi ini menjadi salah satu bagian yang paling penting buat saya ya. Karena memang selama ini kan dunianya fotografi. Nah, di dalam PON ini sendiri ternyata bukan hanya skill aja, ya, literasi juga harus, peralatan juga harus, segala-galanya harus disiapkan dengan maksimal. Jadi nggak mesti harus ya fotografer kosong, saya maju, berani maju, nggak gitu. Ya, kita harus bekali semua literasinya juga harus tahu, ya, kemudian peralatan juga disiapin, tentu saja skillnya juga harus dimumpuni juga, supaya nanti di lapangan nggak gagu. Ya kan, dihadapkan dengan banyak kegiatan, kita nggak tahu apa-apa, pusing juga nih. Gitu. Tapi penasaran juga nih sebenarnya kan di Sumatera Utara sendiri kan juga banyak banget nih fotografernya. Dan ini abang bisa terpilih itu ceritanya seperti apa? Apakah memang ada tesnya kah yang memang harus diikuti atau memang sudah terpilih langsung dari panitianya? Jadi gini, kita runtutan dari awal ya. Sebenarnya kita itu punya wadah organisasi namanya Pewarta Foto Indonesia. Kenapa dipilih Pewarta Foto Indonesia? Karena kan memang tugas kita sebagai pendokumenter tidak hanya sebagai dilihat saja. Langganan kita itu yang pemakai foto-foto olahraga itu kan seluruh dunia. Jadi harus ada keterangan foto, teknik juga gitu kan. Semuanya harus diselesaikan dengan baik. Nah, jadi kita itu datang ke lapangan motret bukan hanya sebagai penggambar saja, pengambil momen saja, tetapi juga harus disertai dengan captionnya. Kita harus mengerti, seperti saya nih ditugasin kemarin di hoki indoor dan olahraga cabur hoki indoor dan juga golf. Nah, dari itu kita pahami nih, ya kan, apa sebenarnya yang menjadi poin-poin dalam cabur tersebut. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata ada ungkapan-ungkapan asing seperti pukulan, take off, birdie, itu kan semua harus kita pahami. Dari pahaman itu kita harus tahu semua atlet-atlet ini berprestasi nggak. Kalau saya dari lapangan kemarin, nah saya pantau dulu dari awal. Ini ada salah satu atlet nih. Kalau kita kita survei di lapangan, ada atlet ini memang betul-betul berprestasi gitu ya. Jadi dari awal kita pantau, terus akhirnya dia
bisa dijadikan sebuah perjalanan yang bagus, essay foto gitu. Berarti ada tahapannya dan memang ada konsepnya juga yang memang harus dibuat, bukan semena-mena atau segampang tinggal motret doang gitu ya. Ada tekniknya gitu ya. Luar biasa. Kalau tadi abang cabangnya di ini ya, di hoki indoor dan juga golf. Golf ya. Kalau Bang Ferdi di? Saya mungkin lebih banyak ya, karena jadi gini, saya semua termasuk semua mungkin. Jadi kami punya PIC 4 orang, termasuk saya dan 3 orang lainnya ya. Jadi saya membawahin senam, motret senam, kemudian polo air, kemudian kriket tuh baru ya, di kita baru masuk di PON ini. Baru. Kemudian sepeda yang road race itu yang sampai ke Parapat. Kemudian terakhir senam, renang. Ya, jadi tingkat kesulitannya beda. Tingkat kesulitannya beda. Mana yang di lapangan, di outdoor, indoor tuh beda. Yang di outdoor mungkin kita bermain dengan cuaca. Pernah waktu itu di kriket hujan sedikit itu di pending pertandingannya, kemudian dilanjutkan sore atau apa, nah kan memakan waktu ya. Nah jadi kita nggak bisa bilang on schedule dari sebuah pertandingan itu nggak bisa, kalau di outdoor nggak bisa. Pasti ada delay waktu tuh pasti ada. Tantangannya juga ada ya, kesulitannya juga ada ya. Bang, betul. Jadi gini terus nih nanya ya, karena saking penasarannya gitu ya. Bukan itu. Aku masih kasih kesempatan loh ya Gina. Asik gitu nanya. Penasaran banget Bang kalau soal foto. Bang Ferdi pun semangat jawabnya karena sambil jawab mandang muka gini. Agak beda. Takut nyawa yang nanya, tahu begitu mandang muka awal. Lemes jadinya gitu ya. Enggak lah Bang Munir tetap oke loh. Yang jelas gini, ada pertanyaan yang paling perlu kutanyakan, yaitu judulnya kan di sini official fotografer PB PON. Namanya PB kan pengurus besar. Ya, artinya saya mau tanya, di sini ada alat. Katakanlah kalau istilahku dulu ini tele, atau kerennya dulu kalau masa aku teropong. Kita harus ngomong apa adanya. Begitulah. Ini lensa Bang. Nggak sampai segede ini lensanya nih. Jadi ku tanya, misalnya kalau di outdoor, kita kan perlu sesuatu karena sarana prasarana kendaraan. Udah itu katakanlah perlu lensa yang mumpuni. Mumpuni. Harga. Ini siapa yang menyediakan? Atau kita sendiri? Atau memang PB yang menyediakan? Atau ada pemerintah, dukungan pemerintah untuk menyiapkan ini semua? Nah, tentu kan kami perlu tahu. Jangan nanti mindset masyarakat, enak lah orang itu semuanya disiapkan. Padahal belum tentu. Gimana Bang Ferdi? Jadi gini, PB itu kalau kita urut ya, PB itu nyerahkan tugas foto itu ke Kominfo. Kominfo. Nah, Kominfo bekerja sama dengan kami, itu kami dari organisasi Pewarta Foto Indonesia karena memang sudah mumpuni untuk meliput dari sejumlah kegiatan olahraga. Nah, jadi beberapa kawan memang sudah menyediakan alat masing-masing kalau memang itu pekerjaannya. Baik itu lensa tele, kemudian lensa wide, kemudian kameranya 2, kemudian laptopnya segala macam. Karena apa? Kita nggak berharap dari, walaupun ada press room segala macam, tapi sekarang kita kan di lapangan. Misalnya kayak saya kemarin sampai ke Prapat, di Prapat tuh nggak ada press room. Ya, kita nggak ada press room. Pasnya kita nongkrong di kedai kopi, kita buka laptop, kita buat wifi, kita edit sendiri semua, gitu kan. Nah, jadi tergantung dari kondisi cabornya, gitu. Tapi kalau misalnya renang kemarin, renang tuh udah ada press roomnya, wifi-nya udah ada, beberapa komputer udah ada. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak memiliki fasilitas seperti lensa, jadi olahraga ini pasti harus ya punya lensa tele. Karena kita nggak boleh mendekat atau apa. Jadi beberapa kawan itu difasilitasin bisa untuk menyewa. Menyewa di rental kamera maupun lensa. Di Medan udah ada. Ya, jadi kita punya rekanan, kita lensa yang paling utama, kemudian kamera itu yang disewa di rental, dan itu termasuk pembiayaan dari Kominfo sendiri. Wah, ini luar biasa, artinya ternyata pemerintah tidak menyiapkan lensanya, tapi dibantu dalam bentuk sewa, akomodasi finansialnya, artinya keuangannya. Tentu satu hal kan ini terbantu secara utuh. Selain terbantu dalam arti kata sarana prasarananya, pencapaian dalam satu penyajian berita yang baik,
juga tepat waktu kan itu. Yang menjadi pertanyaan lagi satu, Bang, ini kadang-kadang menggelitik ini. Pernah saya tanyakan juga sama Abang tentang katakanlah sebangsa kode etik dalam penyajian foto dan sebagainya. Ada beberapa time katakanlah yang di indoor, macam renang kan indoor, atau katanya game, katakanlah kegiatan yang sifatnya air, senam itu kan punya etika, artinya ada hal. Tapi pernah Abang katakan selama itu untuk kepentingan publik, jurnalis, publik, no problem. Tinggal masyarakatnya yang menanggapinya mau positif atau negatif kan. Artinya opini masyarakatnya aja kita kembalikan. Di dalam media ini apakah kadang-kadang kan terus terang kita harus jujur ya. KPI kan lihat terhadap hal ini. Betul. Ini nggak pernah dapat teguran dari KPI. Mau kita tanya dulu sama Abang. Pernah apakah dapat teguran atau tidak karena apa ini? Ya oke. Jadi gini, ada beberapa cabur itu yang menampilkan, mohon maaf, sensualitas. Betul. Ya, seperti dance itu kita punya sport dance kemarin ya, itu di Santika. Kemudian ada senam gitu ya. Nah dari sisi-sisi itu mungkin kita bisa memilah ada beberapa efek dari penampakan atau maksudnya angle tertentu. Kita bisa memilah, oh ini yang bagus nih untuk ditayangkan atau untuk kita publikasikan. Ya, seperti yang Abang bilang, tanggapan masyarakat silahkan aja. Tapi kita berusaha memfilter, misalnya ya, memfilter beberapa adegan-adegan yang mungkin ya nilai sensualitasnya tinggi, itu nggak kita tampilin gitu. Secara normal. Iya. Jadi kita juga punya filter di web kita masing-masing. Aduh ini foto ini jangan ditampilin lah, take down aja gitu. Ya take down, kita ganti foto yang lain gitu ya. Nah karena di beberapa olahraga pasti ada menampilkan seperti itu. Ya jadi foto yang kita tampilkan adalah maksudnya dalam umum bisa diterima secara masyarakat umum, secara pemberitaan itu bisa naik ya, karena di beberapa media mungkin punya aturan A, B, C dan D ya untuk yang tidak, agar tidak mendekati arah-arah pornografi misalnya ya. Nah jadi kita mainnya yang indah-indah aja, aman aja, dengan tidak mengurangi arti dari olahraga itu sendiri. Nah tetap arti olahraga tetap ada ya, tapi mungkin arah ke sensualitasnya agak difilter sedikit. Iya, berarti ada proses seleksi di sana ya, yang mana yang akan dipublikasikan. Tapi pastinya juga fotografer kita punya teknik-teknik sendiri ya untuk bisa mengambil gambar dengan bagus gitu ya. Nanti kita tanyain juga nih tekniknya tuh seperti apa ya untuk bisa ambil gambar. Tahu kata pepatah. Apa tuh? Kalau nggak mau orang curiga jangan berdiri tempat gelap. Yes. Betul. Tak mau kita nyerempet jurang lah. Aduh nanti jelek kali ya kan. Alhamdulillah ini luar biasa, artinya makin jelas makin gamblang semuanya. Kalau kata orang Deli bilang, jauh berjalan di para-para. Cakep. Jangan ditebang sebatang timun. Iya. Banyak yang perlu kita berbicara. Elok kita cut dulu, dengarkan musik sambil mikir. Oke, silakan. Biar luar biasa sedikit. Nero Band. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kita tetap dalam satu bingkai Markombur. Tema tak berubah. Tema kita menangkap momen bersejarah PON 21. Tentu kita udah awali sesuatunya. Kami tetap mengajak pemirsa di rumah untuk tetap kita berdialog interaktif ke 0811 61 00 386. Ke 0811 61 00 386. Kami nantikan yo. Nah, jadi yang luar biasanya, saya teringat tadi penyampaian Bang Perdi, bahwasanya kita tergabung di dalam 46 ya, fotografer. Ini fotografer yang 46 orang ini dari Sumatera Utara semua atau dari katakanlah daerah-daerah provinsi lain gitu? Dari Sumut, Bang. Sumut. Ya, jadi ada kawan-kawan yang sudah maksudnya secara profesional mumpuni untuk motret, misalnya dia bermukim di sekitar Simalungun
ya. Di sana ada beberapa cabur tuh, ada tinju, ada renang bebas. Kemudian ada yang sudah berdomisili di Bali G, kita serahkan untuk foto ski, ya. Kemudian ada juga kawan yang di Siantar tapi ada tugas di Samosir, kebetulan dia ditugaskan oleh media di Samosir, juga kita tugaskan untuk voli pasir. Nah, jadi kita memplot ya beberapa kawan-kawan yang sudah berada di lokasi karena mereka lebih tahu ya kondisi angin, kapan segala macam cuaca. Mereka yang lebih paham. Lebih paham. Secara tupoksi, topografisnya mereka juga situasinya betul-betul mumpuni. Iya. Kemudian lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bang Boy kan? Iya. Bang Boy ini senyum aja. Inilah sebabnya nama Bang Boy. Senyum-senyum, laptop buka juga, artinya informasi terus berjalan sambil kita berdialog. Informasi tetap harus disampaikan. Bang Boy ini ada beberapa hasil fotonya nih, sepertinya di laptopnya sendiri. Mau ditunjukin Bang Boy? Nggak usah. Penasaran loh kita sebenarnya. Nanti bocor. Artinya kenapa? Ini apatinnya ada loh. Ya. Oh gitu ya. Cocok. Kalau dibilang orang Karo, cocok kamu merasa. Ya. Jadi yang jelasnya Bang Boy, tentu hak intelektual atas karya foto itu kan tetap dijamin undang-undang ya. Nah, dalam menyajikannya, menyampaikannya, terutama ke media cetak. Ini kan paling utama untuk media cetak. Nah, kan gitu. Kalau media elektronik nanti diseminasinya berbeda pula kan, kameranya berbeda. Apakah ada kendala? Misalnya media cetaknya apakah sampai alpha tidak membuat fotografernya siapa gitu. Ini kita mau tanya. Kalau itu terjadi, saya tambah lagi. Kalau itu terjadi, apakah Bang Boy sendiri atau rekan-rekan lain pernah komplain ataupun minimal tidak harus secara hukum ya, minimal secara kekeluargaan gitu. Ini dia mau tanya. Jadi kita itu para fotografer sudah memang dibekali ya kemarin pada waktu bimbingan teknis. Kita juga harus bisa membuat, selain motret, kita harus bisa membuat keterangan foto dan juga kredit title namanya. Jadi kredit title kita itu adalah PB PON 21 kemudian nama kita. Ya, misalkan Bang Ferdi Siregar atau nama saya Gadri Boy Tarigan. Nah, foto-foto itu nanti akan disebar oleh Kominfo melalui websitenya. Nah, semua media seluruh Indonesia atau seluruh dunia juga bisa mengambil foto tersebut. Tapi harus menyertakan kredit title dan juga keterangannya. Nah, dari pengalaman beberapa hari ini, memang ada beberapa media, nggak usah disebut ya. Media itu mengambil foto tapi tidak menyertakan keterangan foto dengan baik dan juga membuat itu foto IST istimewa gitu. Padahal kita udah capek-capek di lapangan ini motret, ya kan? Menghargai kena panas, capek-capek jalan keliling 18 hole golf itu lumayan loh itu. Ya kan, satu hole itu bisa sekitar 300 meter. Lah di 18 hole, wah lumayan berapa ini kan, keliling terus itu. Padahal secara utuh dia udah menyatakan itu istimewa kan. Seharusnya keistimewaannya ya orang yang memutu itu kan lebih istimewa lagi. Seharusnya itu munculkan juga kan. Itu yang perlu kita benahi kepada media-media bahwa semua literasi itu penting. Ya, jadi kita selain bisa motret harus ada caption, ada fotografernya. Nah, kadang-kadang media kan ya paling banyak sih sebenarnya media online. Kalau media cetak sebenarnya sudah paham mengenai itu, rata-rata paham. Tapi media online kadang-kadang kan susah gitu ya. Mereka biar cepat, mungkin dikejar waktu biar cepat, ya udah taruh aja. Nah, kalau ada hal seperti itu dari pertanyaan Bang tadi ya, kita memang harus bicarakan dengan ya baik-baik dulu lah. Ya kalau memang masih bisa dibicarakan baik-baik, kenapa harus ribut? Kita kan orang semuanya pengennya damai ya. Betul. Semua dengan baik-baik, berjalan dengan baik. Ya kan, kita orang, apalagi orang Sumatera Utara itu nggak mau ribut-ribut. Ubah kata pantun. Kalau sepat katakan sepat, kan gitu. Jangan ditangkap namanya gelagat. Kalau ingin segalanya cepat, etika juga harus dijaga. Gitu. Betul. Inilah waksurnya ini. Cocok gak? Tapi ada pernah kejadian seperti itu nggak yang tidak memberikan keterangan atau caption siapa fotografernya atau caption lainnya? Ada kemarin beberapa media online tuh kita dibuat kan itu bisa ketahuan langsung. Dunia kan sudah digital, bisa ketahuan. Oh iya, nah kita komunikasikan dengan tim kita. Ini gimana ini? Ya kan, Kominfo
ya kasih tahulah sama media itu ini harus disertai dengan ininya. Jadi hanya sebatas itu, nggak sampai kepada yang terlalu jauh gitu kan. Ini kan masih bisa dibicarakan, masih bisa dibicarakan dengan baik gitu. Jadi hanya itu ya, kita kasih mereka pengertian, mereka juga bisa menjalankannya dengan baik. Saya pikir seperti itu. Yes, harus menghargai dong ya. Betul. Tentunya apa yang sudah kita lakukan. Nah, penasaran juga tadi ada sedikit cerita sama Bang Ferdi bahwasannya selain hasilnya dimuat di website Kominfo, juga akan dibuat satu karya ya, Bang Ferdi ya. Iya, jadi coba ceritakan. Kebetulan tadi saya baru rapat. Iya. Jadi insya Allah nanti kita buat ya, mumpung ya aura PON ini masih ada ya, dari berbagai elemen. Jadi kita betul-betul merasakan itu. Terbukti penutupan kemarin tuh ramai sekali ya. Kebetulan saya di sana. Jadi insya Allah dalam awal bulan atau pertengahan bulan kita akan membuat pameran foto ya, khusus tentang PON ini. Ya, mungkin lokasinya masih dicari dan kita akan membukukan karena ini memang salah satu momen sejarah. Kalau nggak dibukukan ya sayang sekali ya, hanya akan terlewat hanya di media sosial. Tapi kalau dibukukan kan setidaknya itu disimpan dan bisa dikoleksi. Ya, jadi doakan aja, insya Allah nanti di pertengahan Oktober gelaran pameran sama peluncuran bukunya untuk PON di ya aksi dan kreasi lah ya, ya PON di 2001 Sumut. Tapi maaf Bang, keren ya. Artinya dari fotografer ini, apa nggak pernah Kominfo berpikir ini kembali kepada Kominfo untuk katakanlah memperlombakan ini untuk event fotografer ini sehingga ada rewan tersendiri. Kan selama ini atlet yang juara dapat medali emas, perak, perunggu. Fotografernya sendiri maunya ya harus dapat juga rewannya kan. Nggak usah lah emas, perak, perunggu, tapi platina lah semua kan. Platina. Iya. Platina. Bukan tangguh. Minimal kan ada. Saya pernah begini. Betul. Tapi kayaknya ada juga kompetisi, tapi nggak yang olahraga kayak kompetisi di luar gitu ya. Kompetisi tersendiri yang diadakan Kominfo juga ada Bang, tapi temanya beda. Maksud Abang maunya yang fotografer olahraga gitu ya? Olahraga ini khusus. Jadi mereka berlomba mengambil momen. Baiknya sih gitu ya? Sebenarnya ada. Jadi ada ya Bang? Saya pernah motret di tahun 2004 dulu PON Palembang. Saya pernah motret 2008 di Kaltim, 2016 di Jawa Barat. Yang ke Papua nggak nih? Karena jauh kali. Jadi hampir setiap PON yaitu PB membuat lomba foto. Tapi yang Sumatera Utara ini belum. Ya kita doakan aja nih. Berarti nggak ada kan Bang? Kan begitu. Sebagai bentuk sebagai bentuk apresiasi. Tapi kan sebagai bentuk apresiasi ini berbeda nih, bukan lomba karena ada pameran Bang. Sorry. Kan gitu. Ini kan sibuk perhelatan pilkada. Di pilkada baru lomba fotonya. Nggak paham Bang. Kan kali ini berbeda kan. Nggak mungkin kita dua yang berdebat gara-gara itu. Ditonton pula sama abang-abang. Tapi yang jelasnya kita bersyukur. Artinya kenapa? Saya tetap berdoa. Semoga karya abang-abang kita ini dapat diperlombakan masing-masing saling senyum. Luar biasa. Artinya kenapa? Minimalkan beda dia kalau hanya sekedar foto, ini fotoku dulu. Tapi kalau dia ada sebangsa rewan tersendiri, ini aku mendapatkan begini. Ada nilai tersendiri. Nah ini yang mau kita tunggu, karya pameran dan juga bukunya untuk kita bisa lihat ini hasilnya. Lomba fotonya. Mudah-mudahan amin ya. Bisa dibicarakan tuh Pak langsung ya kan Bang. Jangan bisa dibicarakan. Kita sampai Pak Kadis Kominfo. Lomba fotonya Pak Kadis. Walah, Bang Munir. Udah. Abang malu-malu nyarikannya. Wah, Bang Ferdi berarti sudah kemana-mana ya? Maksudnya di PON sebelumnya juga sudah ikut ternyata ya? Kebetulan saya dulu di media, jadi di 2004 saya udah motret di PON Palembang, 2008 di Kalimantan Timur, ya itu Samarinda sama Balikpapan, 2012 itu di Pekanbaru, 16 di Jawa Barat. Rupanya ini ya fotografer tetapnya PON ya rupanya. Selain fotografer tetapnya PON, abang kita tak bosan-bosannya untuk tetap berhelat dan mengikuti itu. Jadi udah menjadi katakanlah enjoy. Ada kan kita menghadapi pekerjaan tak enjoy. Betul. Nah, ini yang rawannya kan. Kalau Bang Boy gimana?
apakah kali pertama atau sudah sebelumnya? Ya, ini kali pertama Yes. diikutkan dalam PON ini ya. Yeah. Tapi kan pada dasarnya waktu saya 7 tahun di media, udah sering dengan meliput Olahraga kegiatan ya? olahraga. Kegiatan olahraga. Ya, jadi udah nggak asing dengan PB PON ini. Yeah. Tinggal bagaimana saya mencari formulasi lebih memudahkan di lapangan, bisa lebih pintar gitu ya untuk menyajikan berita dan juga karya-karya visual yang lebih baik. Apakah dengan ini juga bisa membangkitkan fotografer di Sumatera Utara? Sebenarnya Kira-kira. harus ya. Harus. Jadi kalau di tingkatan di dokumenter atau jurnalistik, ini foto olahraga ini yang tersulit sebenarnya. Oh iya. Tersulit. Yang Terlebih tersulit, ya? dengan aneka ragam cabur ya. Nah, ragam cabur yang jadi kita harus tahu yang seperti Boy tadi bilang, kita harus literasi dulu apa olahraganya. Apalagi kemarin saya bingung pas waktu kriket, Bang. Kriket tuh dari India sana tuh. Iyalah. Dan baru PON ini diadakan. Jadi istilah-istilahnya saya pikir kriket sama kayak softball nih ya kan. Iya. Ternyata enggak. Enggak ya? Beda, Iya. beda. Istilahnya pun beda. Istilahnya pun beda. Awam Awam bingung ya kan. Ini apalagi, cemana poinnya, ya kan? Macam mana akhir poinnya kita nggak tahu nih. Tiba-tiba dia udah teriak aja, wah gitu. Udah poin ya kan? Kita nggak tahu. Terakhir belajar secara otodidak kita kan. Jadi Iya. besok mau kriket kita baca-baca, oh kayak gini kriket. Cuman kan kadang-kadang gitu di lapangan kita bingung juga kan. Nah, jadi harus adaptasi 1 hari, mungkin hari kedua kita udah tahu sistem permainannya gimana. Memang demikian, dari satu diseminasi olahraga, mekanisme fotografer perang pun berbeda, mekanisme fotografer ini berbeda. Tentu yang menjadi problem sekarang ini semua kan punya risiko. Ya. Saya mau tanya kepada Bang Perry maupun kepada Bang Boy, sejauh mana risiko yang kita hadapi dalam meliput ini untuk mendapatkan momen-momen yang terindah di dalam sebagai katakanlah sejarah untuk kedepannya. Iya, benar. Ini bagaimana nih, Bang Perry? Jadi gini, kemarin kriket tuh bagi saya baru. Betul. Karena saya motret ke kriket. Salah satu yang saya nggak tahu, jadi kita berada di luar garis putih itu, luar garis putih. Nah, kita entah kenapa bolanya itu ngarah ke saya, kena ke kaki lumayan juga, Bang. Sakitnya ya? Sakit. Pikir awak kayak bola kasti juga ya kan? Rupanya enggak, lebih berat dari bola softball. Wah. Gedebak katanya. Batu kayaknya itu ya. Jadi itu salah satu yang kita di luar kena ini, karena kita nggak menguasai tempatnya. Kalau resiko-resiko di lapangan risiko-risiko di lapangan. Lokasi yang aman bagi Iya, safety kita motret gimana gitu kan. Walaupun itu di luar dari zona permainan mereka, tapi kadang-kala bolanya itu kan keluar itu. Nah, jadi kalau kita nggak pakai pengaman kepala atau cemana ini gitu. Nah, itu salah satunya. Kadang-kadang pakai pengaman kepala pun untuk mengambil angle-angle yang nggak nyaman kita kan. Betul. Iya, betul. Iya. Paham saya itu. Iya. Yang lain mungkin kendala cuaca ya, cuaca. Karena macam kemarin di berkuda cuaca kurang bagus, kemudian kudanya stres nih. Oh iya. Kuda stres. Berkuda itu sebenarnya kudanya yang olahraga. Iya kan? Kudanya stres, nggak mau main. Kita juga bingung kan? Mana mau main, dia orang hujan, awak pun disuruh olahraga hujan demam awak ya. Iya. Jadi beberapa kudanya stres, Bang. Iya. Udah, kita tunda dulu Bang ya besok. Oh, besok jam berapa? Pagi. Datang kawan pagi nggak juga. Terakhir siang menjelang sore baru ini. Nah itu kendala ya. Artinya secara waktu kita kan terbuang banyak. Iya betul. Selain teknis di kita misalnya lensa segala macam lah ya. Mungkin ini. Inilah luar biasa Gin. Awak udah tahu Gina mau nanya. Mau nanya nih. Tapi yang jelasnya Gina, pertanyaan tunda dulu. Break dulu kan break. Oke, break. Yang jelasnya kita tetap bersama Markombur. Yes. Satu sisi yang paling indah, kita tampilkan juga talent-talent muda kita dalam musik dan lagu. Iya. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, menangkap momen bersejarah PON 21 adalah tema daripada Markombur kita hari ini. Tentu luar biasa, sampai saat ini kami buka untuk jalur interaktif ke 0811 6100 386. Tentu kami nantikan.
Saya dengan Gina mencoba untuk membuka ini semua. Artinya biar supaya pemirsa tahu bagaimana susahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana pula keseriusan daripada fotografer yang ada di perhelatan olahraga khususnya PON 21. Jadi kami hanya berharap kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, kalaupun mendapatkan foto-foto di dalam media cetak, katakanlah kerennya koran, ya. Nah, kan masih ada ya orang dulu koran. Sekarang namanya media cetak. Ya kan? Ataupun tabloid lah kita bilang. Ini semuanya ada apa tabloid olahraga. Di sana itu dari tangan-tangan piawai, orangnya sederhana-sederhana, tapi pemikirannya cerdas. Di antaranya ada di sini Bang Perdi Siregar, ada di sini Bang Kardi Boy Tarigan. Ini luar biasa. Wah. Silakan Gina, tadi ada mau ditanya. Kalau Bang Munir tadi bilang keseriusan para fotografer ya, mungkin kita pengen minta sharingnya sedikit nih untuk pemirsa yang ada di rumah, para calon fotografer ataupun ya pemirsa lah. Mungkin Bang Boy ya, boleh kasih tahu gimana kemarin persiapannya ya untuk bisa menjadi fotografer di sana, kemudian tekniknya seperti apa sih untuk bisa mendapatkan foto yang ikonik gitu dan juga bersejarah? Ya, sebenarnya kalau karena sudah terbiasa dengan foto visual gitu, jadi nggak ada yang spesial. Tapi yang paling utama kemarin itu adalah kesehatannya. Karena memang benar ya, cuaca juga nggak apalagi saya di cabur golf yang paginya bisa hujan, siangnya bisa panas. Itu yang paling sulit untuk di ini kan. Apalagi tantangannya di lapangan bukan hanya motret aja ini, orang-orang di samping ini pun kiri kanan ini harus ditanganin. Kadang-kadang ada yang memang mengutamakan ego, jadi kita yang harusnya tugas kita menjadi lari. Pada dasarnya itu kan fotografi itu udah menjadi kebiasaan kita, tinggal bagaimana mengulang-ulang saja. Nah kalau di dalam cabur golf ini misalkan ya, dalam tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 itu kan rentan waktu yang cukup panjang, 5 hari nih. Ada 6 divisi, perorangan, perorangan, kemudian ganda putra dan juga ganda putri. Nah, kalau motretnya itu aja pasti membosankan. 5 hari kita motret itu aja pasti membosankan. Nah, pada hari saya membuat triknya begini. Pada hari pertama saya membaca situasi dulu. Nah, kemudian kalau misalkan di posisi ini di hole set 1 misalkan, saya bisa ngambil gambar apa ya? Apakah ekspresi dia pada saat memukul bola atau apa yang lain atau dengan teknik-teknik yang lain. Nah, biasanya itu kan saya membacanya. Pada hal pertama itu mereka biasanya atlet-atlet itu santai. Keseriusan itu padahal pada hall yang terakhir 17 dan 18 mereka itu tegang, megang stick aja pun kadang-kadang gemetar. Ya? Padahal atletnya atlet sudah nasional, udah sampai ke Amerika juga gitu kan. Si Rosa, saya tahu yang usianya 19 kalau nggak salah, dia udah belajar di Amerika golf. Dia peraih 2 medali emas di PON di cabur golf ini dari Sumatera Utara, kontingen Sumatera Utara. Itu pun kadang-kadang masih nggak takut ini. Nah, padahal kan udah biasa ya kan. Nah, di 17-18 ini lebih nggak pada pukulannya, tetapi ekspresinya. Kadang-kadang tegang gitu ya, suara burung aja pun kadang-kadang nggak boleh lagi harus ada. Ini harus tenang semua. Nah, itu kadang-kadang yang harus saya siapkan. Bagaimana menangkap ekspresi mereka atlet-atlet itu pada saat akhir-akhirnya. Kemudian yang pada saat hari-hari yang biasanya itu mungkin ya melengkapi dokumentasinya saja begitu. Jadi kalau sudah kita terbiasa dengan motret fotografi kita sudah tahu. Jadi dibekali dengan literasi yang tadi itu. Dia luar biasa. Cuman satu Bang Boy. Kadang-kadang kan kondisi penonton. Kondisi penonton kan bisa membuat kita tidak nyaman mengambil momen-momen itu. Ini menghadapinya benar atau dengan hati panas kepala dingin enjoy aja. Kadang-kadang kan kita juga mungkin dalam 5 hari penat seharian penuh bisa juga kadang-kadang terpancing dengan emosional. Apakah ini gimana? Iya, jadi kalau kita lihat dari cabur golf ini ya, penontonnya memang nggak terlalu banyak. Tapi kalau di stigma kita itu golf itu kan olahraga yang ekonomi menengah ke atas. Jadi pada dasarnya mereka itu ofisialnya ataupun penontonnya itu mereka udah sadar ya bahwa golf ini ya nggak boleh ribut, tenang gitu. Jadi di lapangan itu nggak boleh ada suara apa-apa. Kamera pun nggak boleh bunyi.
nangkap sensor itu titit itu kan nggak boleh bunyi. Pada saat kita mencek shutter itu pun itu harus senyap semua, nggak ada. Itu akan mengganggu atletnya nanti. Iya, konsentrasinya. Jadi ada beberapa cabur yang nggak boleh. Nggak boleh. Catur tuh nggak boleh. Ya, catur nggak boleh. Kemudian kalau biliar pukulan pertama itu nggak boleh. Ya, jadi ada beberapa cabur. Jadi kalau misalnya suara shutter kita kita bisa kena penalti. Kena penalti disuruh keluar. Jadi sulit juga ya. Padahal kita pengen nangkap momen itu ya. Jadi di kamera kita juga sudah terfasilitasi namanya silent mode. Oke. Jadi nggak bersuara dia. Set gitu aja. Iya. Jadi ada resiko-resiko juga terjadi ya. Kalau misalnya lupa buat silent mode gimana? Sendiri di dalam event-event olahraga bisa pula kena penalti. Bisa. Out kartu merah ya. Waduh. Itu makanya pentingnya literasi. Macam saya cuma motret aja. 2018 saya pernah motret bridge. Ya, itu salah satu yang favorit bagi Asia. Saya juga bingung. Kita nggak boleh bridge itu harus senyap betul segala macam, nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya tenis lapangan juga sama. Kalau sudah si petenis nurunkan bolanya ke bawah, itu harus kita senyap, nggak boleh diem. Tapi kalau dia salah servis, ada tepuk tangan tuh boleh. Nah itu tadi dibilang si Boy, kita harus tahu aturan main, literasi segala macam. Oke. Kasih tahu dong. Belum ya, masih panjang kan? Masih panjang. Jadi gini, artinya kenapa? Enjoy kita udah cakap. Banyak ya ampun, masih banyak pertanyaan ini. Tapi macam mana lagi? Abang nih. Kami ingin juga nanya semuanya. Satu lagi nggak bisa. Waktu kita juga. Oke. Jadi gini Bang Ferdi, Bang Boy, artinya ini kan udah luar biasa. Cuma satu di dalam closing statement ini, kalau ada katakanlah talent baru yang mau ingin menjadi fotografer, apa saja ketentuan syaratnya. Pesannya. Langsung dengan katakanlah closing statement. Pesan dan harapan. Ya, sebenarnya fotografi untuk kalangan muda, mungkin generasi sekarang ini ya, bekali diri jangan hanya sebagai ilmu fotografi saja. Tapi kita harus pahami bagaimana klien kita, bagaimana cara kita mengambil gambar, mengambil foto itu. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa fotografer itu bukan hanya pengabdi, bukan hanya sebagai sejarah. Tetapi kalau dalam olahraga, konteks olahraga, fotografi itu sebagai penyemangat ya. Gitu dia. Jadi ketika saya bisa contoh kemarin, saya kasih foto, kasih lihat foto ekspresi daripada si Ocha, ya. Jadi dia makin semangat, wah Bang mantap sekali nih. Jadi foto itu sebagai pemacu semangat juga. Jadi bukan hanya sebagai pendokumenter, tapi memacu semangat dengan ekspresi-ekspresi yang ada di lapangan. Tentu fotografi itu menjadi lebih baik ya. Konteksnya bukan hanya sebagai visual saja, jadi membangun semangat juga. Gitu. Luar biasa, artinya atlet tadi pun karena dia terfoto, hasil foto kita, wah rasa marwah dia terang. Adrenalinnya pun bangkit. Yes. Bang Ferdi gimana Bang Ferdi? Oke, industri fotografi atau visual nggak ada matinya Bang. Iya, betul. Ya, nggak akan mati ya. Dia akan sejalan dengan teknologi. Jadi apapun bentuknya, apapun eventnya, semua itu akan terdokumentasi dengan baik. Di mana elemen dari fotografernya juga harus belajar dengan baik. Ya, jadi terus berkarya, apapun bentuknya, dan lengkapi dengan ilmu-ilmu baru. Ya, kita tahu sekarang ada AI segala macam ya. Tapi kita tetap fotografi ya fotografi, ilmu fotografi. Wah, terima kasih Bang Ferdi, terima kasih Bang Boy sudah sharing bersama kita. Jadi, pemirsa TVRI dimanapun berada, khususnya yang ingin menjadi fotografer, selama kita mampu, selama kita menguasai istilah-istilah, selama kita mengikuti perkembangan zaman, sebagai fotografer tak ada kenal pensiun. Tetap abadi, tetap memomenkan, tetap menjadi ikon sejarah di masa yang akan datang. Tentu satu hal yang paling istimewa, waktu juga yang memisahkan kita. Kepada pemirsa, belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang di hati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak boleh berpisah sekali-sekali di dalam hati. Saya Haji Munir Nasution, sarjana hukum, dan rekan saya. Dan saya Ginda Babiono pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Selamat sore dan sampai jumpa.